untuk yang belum menikah atau yang akan menikah lagi. Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti mengingatkan beberapa hal bagi orang yang ingin menikah atau ingin menikah lagi. Hadirkan di dalam hati kita beberapa tujuan ketika kita ingin menikah. Yang pertama, niat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan untuk memperbanyak umat Islam. Dengan banyaknya umat Islam, Islam akan semakin kuat dan menyebar. Maka mungkin itu 10-20 tahun lagi, itu Eropa udah jadi negara Islam tuh mungkin. Betul nggak? Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Amerika atau ke Eropa. Orang Eropa rata-rata takut nikah kan? Atau paling maksimal punya anak berapa? Hah? 2-3 Setelah itu udah KB, keluarga berencana. Mestinya keluarga beranak, ya kan? Sedangkan orang-orang Arab Muslim yang ada di Eropa, apa nggak setiap mereka punya anak 5-10? Yang poligami lebih banyak lagi anaknya, 10-20 tahun lagi udah jadi negara Muslim. Mayoritasnya udah kaum muslimin di Amerika, di Rusia. Maka Islam nggak bisa dibendung. Gimana bentuk warga mereka sendiri Muslim, punya anak, lahir lagi dia nikah lagi, lahir anak. Apalagi kalau sebagian mereka punya anak minimal 5 orang, 50 tahun ke depan, sedangkan mereka takut nikah, takut terikat dengan rumah tangga. Maka kata Syekh Utsaimin, hadirkan niat yang kedua nih. Yang ketiga, untuk menjaga pasangan kita dari jatuh, menjaga diri kita dan pasangan kita jatuh ke dalam perbuatan zina. Karena kata Nabi, dengan menikah mata akan lebih terjaga dan mohon maaf kemaluan juga akan lebih terjaga. Yang keempat, ini tambahan dari saya. Syekh Utsaimin tidak sebutkan di situ. Niat, hadirkan niat untuk memperoleh banyak pahala sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini hadis Nabi, ya. Pada kemaluan kalian ada nilai sedekah. Maka para sahabat, kok kayaknya tabu pembahasan ini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kok bisa ada nilai sedekah pada kemaluan? Ya, saya enggak bahasakan kinayah karena bahasa Nabi vulgar di situ. Dan kalau dikinayahkan khawatir salah paham nanti. Maka Nabi menjawab, bukankah kalau dia meletakkannya pada tempat yang haram dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula pada ketika dia menempatkannya pada tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Nah, hadirkan ini jemaah. Lebih dari itu, hadirkan nilai-nilai rahmat. Betapa banyak wanita nggak punya rumah, dengan dia dinikahi oleh seorang punya kemampuan, akhirnya dia punya rumah. Anaknya yang tadinya nggak punya biaya sekolah, dengan dia dipoligami oleh seseorang, anaknya bisa sekolah. Ya, orang tuanya yang tadinya nggak punya rumah, dengan dia dipoligami oleh seorang ikhwan, akhirnya punya rumah. Apalagi di akhir zaman yang kata Nabi, hatta takuna di khamsina imra al-qaimul wahid, perbandingan laki dan wanita di akhir zaman 1:50. Nah, kalau semua yang monogami, yang 49 sisanya dibawa kemana? Ya, kok nggak pada jawab? Pada bawa istri ya kajian kali ini ya. 50 banding 1. Kalau semuanya monogami, 49-nya dibawa kemana jamaah? Dan salah satu bentuk penjajahan ideologi orang barat terhadap kita, mereka buat segmen poligami, segmen yang kotor, image-nya kotor, ya kan? Tapi mereka berzina siang malam itu nggak kotor. Keluar masuk diskotik tidak kotor. Istrinya buka-bukaan nggak kotor. Suaminya berjabat tangan dengan bukan mahram nggak kotor. Suaminya berpelukan dengan wanita lain ketika berjumpa di depan istrinya itu tidak kotor, ya kan? Sedangkan syariat poligami yang begitu suci dari Allah yang maha suci, image-nya dibuat jelek supaya kaum wanita jatuh ke perzinaan, supaya lelaki jatuh ke dalam zina. Itu tujuannya, dan itu talbis iblis. Karena Allah menciptakan lelaki punya syahwat yang bergejolak, tidak seperti seorang wanita. Dan seorang wanita punya waktu-waktu yang dia berhalangan. Belum lagi manfaat-manfaat lainnya serta keburukan-keburukan lainnya kalau dia mempertahankan, ya, dan mempertahankan syahwatnya yang bergejolak sehingga jatuh ke dalam berbagai kejelekan. Nah, wallahu a'lam bishawab.